Kita ini hidup meskipun tidak punya apa-apa, tapi kita tidak mau diterima. Jangan berpikir gini, saya pengen punya rumah yang kecil aja. Karena kalau kita punya apa? Karena saya mau berpikir, Iya, karena kita punya impian yang besar itu kita lebih banyak untuk usaha. Jadi semua tergantung dari niat yang dicita-citakan gitu. Halo, bersama saya Ayu Lestari Riri. Saat ini kita akan ngobrol soal antara karir, hobi, dan impian. Nah, saat ini ada Abang Edwin Tamher dan ada juga Kakak Kim. Halo. Halo, Abang Edwin. Gimana? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sampai tadi ini seperti yang Anda lihat, masih sehat. Tadi memang sedikit agak kecewa, bukan kecewa juga sih sebenarnya, tapi memang kecewa iya. Tidak sesuai ekspektasi. Tadi rencananya kan mau susur sungai. Untuk ada satu air terjun, spot air terjun yang kata orang di bawah sana, di daerah Gemba, mereka belum tahu. Sedangkan saya tanya di sini, ada beberapa orang yang di sini memang ada air terjun, memang belum tereksplor lah kira-kira gitu. Nah, dengan semangat tadi dari Ambon sampai ke sini, padahal ketemu sama banjir. Tapi itu pengalaman juga ya, artinya ini sebagai tanda alam. Ketika nanti kita jalan di sini, berarti situasi ini harus lebih diperhatikan lagi. Benar banget. Iya, jadi walaupun kita sudah merencanakan sesempurna mungkin, tapi kita nggak tahu soal situasi alam seperti apa kan bisa berubah-berubah. Benar banget. Nah, saat ini kan kita mau bahas soal antara karir, hobi, dan impian. Mungkin Abang bisa menceritakan sepak terjangnya untuk karir sendiri ketika Abang mencapai semua itu. Jadi saya tidak mau jadikan diri saya sebagai sesuatu objek untuk menceritakan karir ya, atau yang tadi hobi dan impian. Mungkin lebih ke pengalaman. Iya, mungkin kalau saya dijadikan sebagai objek untuk harus diikuti, saya sebenarnya masih banyak orang sukses, orang yang berkarir, orang yang sudah tercapai impiannya. Tapi ada baiknya kita melihat ini sebagai model diskusi lepas. Kebetulan kita ada di tengah hutan ya, di tengah hutan, di pinggir sungai, yang kira-kira kita bahas sesuatu yang sifatnya lepas. Iya, benar. Ya kebetulan tidak ada lagi, ya udah kita bertiga aja yang ngobrol di sini. Ditemani satu kameramen tim RPM plus Republik plus minus. Jadi gini, kalau kita bicara karir ya, kalau menurut saya ya, entah itu plus, entah itu minus. Karena semua itu terhubung. Ya, artinya mau plus, mau minus, ya terserah aja kan. Ini menurut saya pribadi. Karir itu adalah sebuah jenjang yang dipasang berdasarkan target. Ya. Jadi kalau orang memiliki target, berarti dia sudah harus bisa tentukan. Iya, benar. Capaian apa atau target mana yang harus dia capai gitu. Jadi ya, jadi modelnya itu sudah merupakan sebuah tujuan, goals. Ya, goals dalam dia punya aktivitas hidup yang dianggap prestasi. Ya, saya bisa jabarkan seperti itu ya. Mungkin ada yang lebih ahli dari situ. Tapi kalau menurut saya sih seperti itu. Seperti versi kita lah. Ini karir untuk versi kita. Ya, jadi begini. Orang termotivasi dengan karir kan ada beberapa hal. Yang pertama adalah pendapatan. Yang kedua adalah aktualisasi diri, ya kan, prestise atau status sosial, ya kan. Benar. Jadi karir itu dia termotivasi untuk mendapatkan karir tersebut dengan tujuan yang macam-macam. Ya. Jadi kalau orang berkarir untuk uang, berarti dia akan tempuh dengan cara yang sesuai dengan skema yang dia lakoni sehari-hari. Misalnya dia ada di satu perusahaan, terus dia tahu bahwa arah untuk meniti karirnya untuk sampai ke level manajer misalnya. Misalnya dia tuh dari pegawai biasa, terus ingin untuk dia meniti karir sampai ke manajer, berarti dia harus memperbaiki langkah-langkahnya dari awal. Dari awal dia masuk, sehingga dia terarah, fokus, hingga tercapai apa yang dia jenjang karir untuk sampai di level manajer gitu ya.
Karena di situ kan ada promosi, Iya. ada model-model yang melalui seleksi, kira-kira seperti itu. Nah, motivasi itu bisa saja diambil karena dia ingin memperbaiki pendapatannya. Iya. Karena memperbaiki pendapatannya. Yang kedua, bisa saja selain pendapatan, karena ada kasus juga selisih antara jenjang manajer, Iya. misalnya, dengan level yang di bawahnya, Di itu bawah. biasanya selisihnya itu tidak terlalu Iya. banyak misalnya. Mungkin ada bonusnya kalau Iya. bicara gaji. Tapi hal tersebut ada motivasi, ada sebuah penghargaan ya, karena dia merasa bahwa saat itu dia memimpin, Oke. kira-kira begitu. Dan karena dia selalu dalam posisi anak buah, maka dia mempunyai impian. Apa yang dia banggakan dalam perusahaan? Ya pasti bosnya dia bangga. Iya. Atau kalau dia tidak bangga personalnya, personal dari si bos tersebut, yang dia bangga adalah saya ingin menjadi atau saya ingin mendapatkan posisi tersebut, Posisi tersebut. kira-kira, supaya saya bisa mampu untuk mengekspresikan saya punya kemampuan Iya. lebih luas lagi. Em, Karir tadi tuh. Iya, kan yang saya ketahui kan Abang Edwin sendiri kan saat ini sebagai dosen, sebagai Ya. seorang akademisi. Nah, apakah itu memang satu impian Abang sendiri atau memang itu hanya memperbaiki status sosial? Oh ya, oke, terima kasih. Ini menarik. Mungkin bisa dijelaskan. Jadi ini saya cerita sedikit dulu. Dulu saya sebenarnya punya tujuan selesai studi. Sebenarnya saya tidak berkeinginan ya secara Iya. pribadi. Tidak Oke. berkeinginan untuk menjadi Seorang PNS. dosen. Iya. PNS dulu nih. Iya. Ini cerita. Karena ada sedikit pola budaya daerah baru berkembang ya, misalnya Maluku. Maluku ini masih berkutat di persepsi orang tua-tua kita, Iya. masih beranggapan bahwa yang bekerja itu adalah PNS. Iya, benar Ya, banget. jadi kalau sudah selesai sarjana, kalau kita buka bengkel, kita melakukan aktivitas usaha, itu namanya bukan kerja, belum Dan kerja. ketika kita berada di posisi seperti itu, punya pekerjaan sebagai PNS, itu seperti mengangkat harkat dan martabat keluarga minimal, kita. Iya. Minimal seperti kayak pakai seragam. Iya. Ya. Dilihat dari seragam. Dilihat dari seragamnya. Ya, ini itu biasa daerah yang baru, Iya. baru ya. Artinya bahwa tujuan mereka menyekolahkan anak-anaknya adalah untuk menggapai sebuah prestasi Iya. yang bisa mengangkat prestise mereka. Iya, benar. Gitu. Ini udah banyak. Ada kasus gini. Ada dua orang tua yang saling ketemu, yang ditanyakan kan anak-anaknya. Iya. Ibu-ibu biasanya Iya. itu. Bagaimana? Kecil di mana sekarang? Kalau logat orang Ambon kayak Iya. gitu ya. Kecil di mana sekarang? Oh, saya kecil tuh anak. Anak saya yang sulung, yang Iya. tua itu sudah di kantor gubernur. Ya. Yang nomor dua di perawat ya. Heeh. Di mana? Di rumah sakit RSU. Heeh. Yang ketiga, aduh dia belum bekerja. Dia sarjana tapi dia masih Heeh. buka bengkel. Heeh. Ya, tapi kalau dikalkulasikan dari pendapatan, saya pikir yang buka bengkel lebih Iya, benar besar banget, kira-kira. lebih besar. Tapi- Karena tapi- pendapatan perharinya ada, tetap Iya. ada. Tapi ini bukan persoalan pendapatan, tapi itulah kebanggaan orang tua. Kebanggaan orang tua. Ya, Dari untuk status. wilayah daerah yang masih Iya, baru baru. berkembang kira-kira ya. Nah, ini saya dapatkan kasusnya langsung. Ketika waktu itu saya eksodus dari Maluku, saya lanjut ke Palu, terus selesai sarjana, orang tua saya bilang, saya sebenarnya masih betah di Palu. Masih betah, karena di sana saya sempat ngebengkel juga. Buka bengkel motor, ya kan? Belajar tentang ilmu motor, saya orang ekonomi tapi belajar ilmu motor, akhirnya Wow, ngerti, luar sampai biasa paham, sampai ya, buka bengkel. Pak Kim. Sudah banyak pelanggannya. Terus ibu saya bilang, kamu pulang deh. Pulang sampai rumah. Tapi sebelumnya memang waktu di sana sambil buka bengkel, saya bantu beberapa teman punya skripsi. Heeh. Sering bantu. Terutama dari aspek metode penelitian. Iya. Saya suka tentang metode penelitian itu. Saya pikir-pikir ketika sampai di Ambon, ibu saya bilang, sampai di Ambon sempat saya buka bengkel juga. Oke. Buka bengkel, itu sekitar tahun 2002. 2001 saya buka bengkel, 2002, ibu saya bilang, kamu kalau bisa ada tes PNS itu, ada Iya. tes kantor gubernur apa. Saya bilang, Bu, saya kayaknya orangnya nggak cocok kalau masuk di wilayah birokrasi. Iya. Nanti yang saya takutkan saya nggak betah. Ini soal pilihan. Memang saya
pengen pekerjaan tuh yang agak bebas. Terus ibu bilang, iya tapi nanti ijazahmu gimana? Iya, benar. Akhirnya waktu itu ada format penerimaan dosen, karena memang dosen di Universitas Patimura itu minim, banyak yang hijrah keluar dari Ambon pada saat itu. Udah, saya coba-coba tes tahun 2001 bulan Desember, alhamdulillah lulus, masuk. Waktu itu masih pakai S1, belum ada formasi S2. Lulus, karena ibu saya bilang, ya bantuan ibu saya untuk berdoa dan sebagainya, memang Allah sudah takdirkan seperti itu. Tapi memang kalau niat pribadi saya sih sebenarnya tidak ada. Hanya saya suka dunia akademis itu karena satu hal yang saya tertarik ya. Karena tadi saya sempat bantu teman-teman untuk menulis skripsi. Itu banyak loh. Menyelesaikan studinya. Ya, menyelesaikan studi. Sampai-sampai saya sudah di Ambon, ada juga teman-teman di Palu tuh yang kirim skripsi. Jadi saya dianggap pembimbing tiganya mereka. Jadi dari situ saya suka gitu dalam hal meneliti kan. Nah, proses itu berjalan, alhamdulillah lulus. Saya juga sudah janji sama ibu, dan ibu saya ngomong gini, cara, nak, dosen itu punya ibu ya, dosen itu punya ibu. Ibu nggak mau tahu dengan kamu punya urusan luar, karena memang aktivitas waktu saya jalankan aktivitas dosen itu pun saya sempat masih berbisnis gitu, berbisnis. Masih sempat buka bengkel motor, masih. Saya suka dengan aktivitas, jadi tidak ada diamnya gitu. Saya waktu itu masih ke kampus pakai motor Binter Mercy, jadi saya suka motor-motor antik. Motor-motor yang Binter Mercy, zaman itulah kira-kira seperti itu. Jadi kalau bicara karir terkait dengan dosen saya saat ini ya, kalau untuk saya tidak mau untuk berkarir apa-apa di dosen, kecuali untuk belajar, mengajar, terus pengabdian, dan belajar. 3 itu. Tapi kalau untuk mau ambil yang struktural, kayaknya saya nggak mau. Saya sudah menentukan saya punya pilihan, misalnya masuk dalam bursa ketua jurusan, masuk dalam bursa dekan. Saya tidak bisa menerima tugas itu karena saya rasa saya tidak mampu. Saya tidak mampu untuk memanage waktu saya kira-kira. Intinya abang menjalani karir sebagai dosen ini untuk ikut kemauan orang tua saja ya? Ya. Selama ini gitu enjoy nggak? Selama perjalanan sebagai dosen? Saya enjoy karena yang saya lihat di sini dosen itu sebuah pekerjaan yang dituntut untuk kebebasan berekspresi sebenarnya. Karena memang ruang ekspresi itulah yang membuat kita punya daya imajinasi itu berkembang dan ilmu itu berkembang terus. Kita tetap belajar. Ya, tidak kaku kan. Tidak kaku. Dan memang itu wilayah profesional. Kita kan masuk pada pegawai fungsional, bukan pegawai struktural. Jadi kalau pegawai struktural kerjanya agak monoton. Dan sifat fungsional itu saya juga dulu tidak mengerti masalah itu. Tapi ketika masuk, terus ibu sudah tetapkan itu, ya saya juga enjoy gitu. Saya juga enjoy, saya merasa asik di dunia ini. Di dunia itu. Tapi sampai detik ini mungkin abang waktu itu pada fase itu pernah nggak berpikir bahwa udahlah nggak usah jadi dosen lagi, fokus untuk mungkin jadi entrepreneur, terus untuk pekerjaan yang lain. Saat jadi PNS saya pikir saya masuk pada wilayah yang sama. Dosen adalah wilayah untuk ilmunya, sedangkan bisnis adalah wilayah prakteknya. Jadi saya biasa aplikasikan beberapa pengalaman terkait dengan praktek bisnis saya di dalam ruang kelas, karena kebetulan saya ada di jurusan manajemen. Gitu. Jadi saya pikir udah klop nih, udah masuk. Saya merasa enjoy, saya juga tidak merasa bahwa ini sesuatu yang menghalangi. Intinya pekerjaan kita tuh harus kita nikmati dan harus kita. Dan memang saya enjoy terkait dengan wilayah ini. Ya bayangkan dituntut tiap hari harus belajar. Belajar yang pertama adalah belajar terkait dengan kasus yang selalu mahasiswa bawa ke saya untuk urusan skripsi misalnya. Hari ini yang datang satu mahasiswa dengan model skripsi A. Besok yang datang model B, lusa C, begitu seterusnya. Terus objeknya juga hari ini A, besok B, C. Dan dituntut untuk kita harus bisa
menerima Iya. pembaruan Iya. terkait dengan ilmu yang Iya. sering berkembang, apalagi ilmu sosial kan Sosial. selalu berkembang. Oke, jadi tadi kita kan udah bahas nih soal karir. Nah, kita bahas selanjutnya itu soal hobi. Nah, mungkin dari Kak Kim sendiri, mungkin Kak Kim hobinya apa sih saat selama ini? Selain mungkin off-road atau mungkin ada hobi lain yang Kak Kim sendiri geluti? Sebenarnya tuh kalau saya pribadi sih lebih suka outdoor. Outdoor. Ya, dari dulu memang dari kecil memang suka outdoor. Oke. Outdoor ataupun olahraga. Olahraga. Tapi memang Olahraga apa aja tuh, Kak? olahraga kayak naik gunung, olahraga kan, olahraga Iya. ya, olahraga naik gunung dulu memang dari kecil itu. Berarti kita sama ya? Ya naik Kita gunung. tiga Iya, sama. kita bertiga. Iya. Cuman abang kan karena faktor usia jadi memang udah Sudah, Nah, itu bukan senior. masalah usia. Iya. Usia boleh tua. Tapi jiwa tetap muda. Jiwanya masih naik gunung. Ya, naik gunung. Begitu. Jadi memang hobi kita hobi yang sama ya, hampir sama Iya. kita hobinya kan. Biasanya kalau orang outdoor itu Iya. nggak jauh-jauh gitu Iya, hobinya benar. kan. Kalau saya memang dari dulu suka olahraga, paling kayak hiking, pokoknya yang outdoor. Oke. Itu seneng banget. Jadi kayak flying fox kayak gitu, para layang suka. keren Memang ya. dari dulu suka. Kalau ini kan karena waktu di Jakarta. Hobi-hobinya kayak cowok banget ya. Dan memang pokoknya dari kecil. Ini dari tadi Ayu nih jarang kita dua nih. Nah, sekarang gimana? saya mau tanya dulu, Ayu bisa ambil keputusan masuk di MEPA, terus Iya. sampai ikut bursa pencalonan ketua MEPA, itu bagaimana? Dari mana? Oke, Nah. saya akan ceritain ya. Sebenarnya dari dulu itu saya tuh orientasinya memang bukan di organisasi. Oh iya. Memang anak istilahnya kayak anak rumahan banget lah. Tapi ada titik di mana saya memilih untuk berkecimpung di organisasi karena Jadi saya anak rumahan yang murtad. jadi saya memilih untuk tidak hanya melakukan bukan hanya sebagai mahasiswa, tapi saya juga masuk organisasi. Nah, itu kan sebagai dasar saya untuk menambah wawasan saya. Oke. Untuk kedepannya ketika mendapat pekerjaan kan tidak kaku lagi dengan hal-hal Sebelumnya tuh pekerjaan. itu, niatnya tuh Iya, itu. iya. Nah, untuk masuk organisasi. Nah. Ternyata Nah, setelah saya sebenarnya Jadi kalau waktu itu pilihan cuma organisasi. iya, Kenapa tidak organisasi yang tidak berbau pecinta alam misalnya? banyak sih organisasi selain pecinta alam. Oh gitu. Ah, Tapi pilihannya pecinta tapi alam. lebih fokusnya ke pecinta alam. Oh lebih fokus. Lebih fokusnya ke pecinta alam, lebih suka Organisasi kemasyarakat lain ada masuk ya? ada organisasi internal Iya, kampus, kampus, ada ya. organisasi eksternal, pokoknya banyak. Tidak perlu disebutin satu-satu, tapi yang paling saya fokuskan tuh memang di pecinta alam. Kenapa pecinta alam itu karena saya merasa ketika saya berada di alam itu kayak benar-benar itu menjadi rumah kedua buat saya. Terus ketika saya melakukan aktivitas di alam bebas tuh ya saya suka. Itu yang tidak mampu kayak saya harus jelasin ke orang-orang yang Iya, memang mereka tuh tidak berkecimpung di situ. Situ, ya, Walaupun ya. saya menjelaskan seperti apa, Ya. mereka tidak akan paham karena mereka tidak menjalani aktivitas saya. dan merasakan. Dan Ya. merasakan itu. Karena Nah, memang harus Inggris. Oke. Jadi pas waktu saya fokus di pecinta alam hingga saat ini ya itu karena pecinta alam juga punya rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan yang kuat, itu yang membuat saya memilih untuk lebih fokus memang di pecinta alam kayak gitu sih. Terus memang saya dari pas masuk pecinta alam itu awalnya sebenarnya iseng-iseng awalnya, iseng-iseng, tidak ada basic anak pecinta alam atau apapun atau suka berpetualang, tidak ada sama sekali. Anak rumahan ya? Istilahnya Anak rumahan. Jadi pas saya masuk, nah di situ saya benar-benar tuh mentalnya, pokoknya karakternya benar-benar dibentuk pas masuk pecinta alam Ya. dibandingkan Banget, organisasi lain. Banget. Terus pas saya masuk, terus saya berproses selama 3 tahun, lalu saya memilih untuk hati saya tergerak untuk pada saat itu untuk memilih untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum. Oke. Nah, saya berpikir kalau saya hanya berproses dan kalau saya ingin melakukan perubahan, membuat perubahan, ya salah satunya saya harus jadi pemimpin. Harus berpolitik untuk menjadi pemimpin. Ya Oke, itu benar. gitu. Jadi memang semenjak saya masuk pecinta alam tuh langsung saya suka kegiatan di alam bebas, suka kegiatan outdoor. Nah, mungkin perjalanan untuk naik gunung sudah banyak yang saya Ya. geluti. Tapi ada Kira-kira capaian. apa kira-kira? Kalau Yang naik pernah? gunung sih itu awal ya, pemula pada saat itu naik gunung itu Gunung Binaya, gunung tertinggi di Indonesia. Nah itu masuk Seven Summit dan itu sebenarnya tidak ada sedikit pun tuh terpikirkan kalau akan bisa naik Gunung Binaya, karena memang berpikir bahwa fisik saya tuh kayaknya nggak mungkin deh bisa naik Gunung Binaya.
itu kan tinggi banget, nggak mungkin bisa naik. Apalagi saya ini kan cewek, nggak mungkin, dan itu kan aktivitasnya. Jadi kamu cewek? Kayaknya juga cewek kan? Ya memang luar biasa ya di Ayu ini. Artinya ruang ini kan sebenarnya masih dianggap aneh buat cewek gitu. Makanya tadi saya tanya, berarti Ayu ini cewek? Ya udah, lanjut ya, lanjut. Oke, jadi pada saat itu pertama kali saya naik Gunung Binaya. Nah, ketika saya sudah naik Gunung Binaya, awalnya itu saya punya cerita nih soal sebelum masuk Pecintalam. Itu ada saya minta saran sama teman, kayaknya naik masuk Pecintalam kayaknya keren deh, bagus. Jadi kayak masih lihat bahwa Pecintalam tuh keren, masih melihat seperti itu. Ya, jadi ketika karena waktu itu gaya aja. Iya, waktu itu kan keren-kerennya kalau masuk Pecintalam. Jadi pada saat itu saya tanya terus, kayak dia itu meremehkan saya. Dia merasa bahwa aktivitas itu tuh tidak cocok untuk perempuan, dan apalagi dia melihat bahwa ya memang saya tuh agak dulu tuh kayak agak manja-manja gitu, pokoknya agak kayak cewek-cewek banget dulu. Jadi cowok ya jangan pernah menghalangi kalau cewek-ceweknya suka outdoor. Ini teman-teman saya yang ngomong cewek ya? Cewek, Oh, pasti cewek. cewek. Nah, kalau ada cewek yang suka naik gunung atau off-road apa segala macam, jangan halangin. ataupun yang jalan-jalan dilakukan cewek, jangan pernah bilang aneh ya. Ini kita buktinya udah kemana-mana udah ya. Nah, dari situ tuh langsung saya terpikirkan, saya harus buktikan kalau saya tuh bisa sampai di Gunung Binaya. Karena dia tuh berpikir, waktu itu kan saya tanya ke dia, kira-kira kalau saya ikut naik Gunung Binaya, minta diajak, maksudnya minta nanti kalau naik Gunung Binaya tuh kira-kira saya bisa nggak kalau ikut. Dia bilang, kayaknya kamu nggak mungkin deh bisa naik Gunung Binaya, kamu kan cewek, terus kayaknya secara fisik itu kayaknya nggak mungkin. Kuat atau gimana gitu. Oke. Jadi karena waktu itu belum masuk Pecintalam, jadi berpikir, oh iya kayaknya nggak mungkin deh secara fisik. Oke, jadi pada saat itu langsung saya terpikirkan. Jadi mungkin dari dia punya kata-kata seperti itu, langsung saya termotivasi untuk masuk organisasi. Sebenarnya saya merasa gitu ya? merasa ditantang. Terus saya juga merasa bersyukur sih sama dia yang dengan motivasi untuk masuk situ. Jadi saya termotivasi dengan kata-katanya. Jadi dia pada saat itu lalu saya bilang, oke, saya harus buktikan ke dia. Dengan saya masuk organisasi Pecintalam, terus saya juga naik Gunung Binaya pertama kali, dan itu pemula. Jadi pas waktu itu saya merasa bangga sih ketika waktu itu sudah walaupun banyak tantangan dan sebagainya, ya itu sudah pasti ya. Iya, sudah pasti. Belum tentu orang juga Iya benar. Jadi pas sudah mencapai Gunung Binaya, selanjutnya itu kayak merasa ada punya tantangan gitu, harus melanjutkan gunung-gunung selanjutnya. Bukan menaklukkan, tapi istilahnya harus punya harus ada punya target-target selanjutnya gitu. Nah setelah itu kayak punya keinginan, harus ke sini, harus ke naik gunung ini, harus capai gunung ini, kayak gitu. Dan pasti orang berpikir, Ayu keren ya, pengen banget kayak Ayu bisa jalan-jalan ke sana sini. Ayu punya banyak uang ya, bisa jalan ke sana ke sini. Sebenarnya mereka salah sih ketika mereka tuh berpikir segala sesuatu tuh harus ada uang. Sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Apa yang harus kita lakukan, yaitu kita punya relasi dan kita berorganisasi, itu yang paling penting. Nah, karena pengalaman saya ketika saya waktu itu masuk organisasi, saya banyak jalan itu karena di organisasi. Saya difasilitasi, saya dipercayakan untuk menjadi koordinator lapangan, untuk ngurus trik dan sebagainya. Nah, itu saya jalannya tuh difasilitasi itu karena itu. Karena ada pendanaan. Iya. Jadi pasti banyak orang yang berpikir bahwa enak ya jadi Ayu bisa jalan-jalan ke sana sini, punya banyak uang ya, dia bisa jalan-jalan. Padahal sebenarnya mereka berpikir segala sesuatu tuh harus punya banyak duit. Bukan sebenarnya, bukan mereka berpikir Ayu punya duit. Banyak orang juga punya duit tapi tidak banyak yang naik Gunung Binaya gitu. Dan tapi tidak punya waktu. Iya, waktu. Ketika kita punya uang, kita tidak punya waktu. Iya. Biar ada waktu, biar ada uang, dia tidak punya niat. Niat yang kuat, benar. Jadi kalau kita bicara, ada yang bilang, Ayu ini punya banyak uang ya, jalan kemana-mana. Ayu bilang, saya nggak punya uang, saya punya kaki. Karena yang butuh untuk jalan semangat. Itu, yang dibutuhkan cuma kaki. Selanjutnya, itu semangat, yaitu niat. Kalau seumpamanya diurusin dengan uang, saya yakin Bill Gates nggak pernah naik Gunung Binaya. Jangankan Gunung Binaya, saya yakin loh, dia tidak pernah naik gunung. Saya yakin. Coba cari, ada yang katakan bahwa Bill Gates itu naik gunung. Kan enggak. Jadi artinya, ini persoalan
persoalan ini bukan persoalan uang. Iya, sebenarnya. kan persoalan. Kalau seumpamanya persoalan uang, lalu yang naik, yang tinggal di Kanike, dia sudah pergi Gunung Naya, dia malah nggak ada uang. Iya benar. Jadi, Iya. ini masalahnya Iya. motif naiknya. Dan kalau sudah masuk pada wilayah hobi, wilayah hobi ya. Oke. Hobi itu apa sih? Sesuatu yang digemari, sesuatu yang disenangi. Ya, apa lagi? Sesuatu yang kita itu benar-benar menyukai dan kita senang untuk melakukannya, Ya. melakukan aktivitas itu. Jadi udah itu sudah benar semuanya. Kita ambil satu kesimpulannya bahwa hobi itu tidak bisa diukur dengan apa-apa. Iya benar. Jadi hobi itu tidak bisa disandingkan dengan apapun. Iya. Ya hobi ya hobi. Iya. Gitu. Kalau Khalil Gibran bilang ya, Iya. cinta itu tidak dapat diartikan dengan apa-apa karena Iya. cinta itu telah cukup untuk cinta. Saya juga bisa terjemahkan, hobi itu tidak bisa diterjemahkan dengan apapun. Ya Benar. karena hobi telah cukup untuk hobi. Iya. Artinya saat ini hobi itu tidak terbatas dengan uang, hobi itu tidak terbatas dengan tenaga, hobi itu tidak terbatas dengan waktu. Kalau sudah hobi, semuanya akan dicurahkan ke situ, Iya. gitu kira-kira. Iya. Ya kalau orang bilang seumpamanya dia jalankan aktivitas hobinya masih terhalangi oleh aktivitas lainnya, saya bilang hobinya Iya. masih setengah-setengah. Benar. Kalau orang sudah bicara hobi, semua apapun Iya. itu akan difokuskan ke hobi. Fokuskan ke Karena hobi hobinya. itu fokus, Iya, ya. benar. Tidak ada yang bisa Iya. dijadikan alasan. Iya. Saya hobi A, Iya. tapi saya tidak bisa melakukannya karena B. Berarti Anda tidak hobi A, Iya. Anda hanya menyukai A, Hanya Ya, menyukai. bukan hobi. bukan hobi. Beda ya sama hobi. Hobi itu sudah kayak apa? Kayak madat, Iya. kayak Dan itu madat. sudah melekat pada Itu diri kita. tidak bisa disandingkan dengan apapun gitu. Iya, benar. Gitu. Ya? Ya. Jadi Kim hobi apa? Segala macam. Jadi Kim ini kan hobinya, dia ini sebenarnya hobinya bebas. Iya. Kalau saya lihat, saya pelajari. Sebenarnya Kim ini kebetulan dia suka outdoor. Dia suka outdoor itu karena dia menyukai sebuah kebebasan. Iya. Kayaknya sama deh. Ya. Kayaknya kita sama. Ya, Sama terus. artinya kalau ada ruang kebebasan yang ditawarkan Iya. selain di alam, pasti Kim juga terima. Iya. Yang penting bebas. Saat itu saya nggak mau jadi gini. Kira-kira ya Kim ya? Iya. Saya tidak mau diintervensi. Iya. Saya punya kebebasan, saya tidak mau diintervensi. Iya. Dan sebenarnya di dalam wilayah pecinta alam ada di situ. Iya. Ada. Itu yang paling penting. Di wilayah pecinta alam itu sebenarnya alam dan Iya. sebagainya itu hanya bumbunya. Iya. Tapi kebebasan. Benar. Kebebasan yang positif ya, Iya. jangan sampai diartikan Jangan ke hal salah lain. ditafsirkan. Artinya, memang pada suasana seperti ini, kita merasa bahwa kita punya pikiran itu di restart, Ya. Iya. diinstal ulang Iya. gitu. Iya. Itu sangat berasa. Iya. Itu sangat berasa. Dan mungkin wilayah kita sama. Iya. Wilayah kita sama ya, bahwa Jadi makanya kita bisa sampai di sini. kita ini hidup meskipun tidak punya apa-apa, tapi kita tidak mau diperintah. Oke, benar. Wilayah kita sama. Dan memang saya ikuti kebanyakan pecinta alam Iya. ada pada wilayah itu. Iya. Mereka mau masuk pecinta alam karena memang jiwanya mereka itu bukan jiwa yang suka diperintah. Iya. Jadi kebanyakan sih anak pecinta alam itu nanti keluar jadi pemimpin, itu maksudnya. Amin. Amin. Mereka suka memerintah gitu maksudnya. Amin. Amin ya. Tapi kalau ada rekan-rekan yang nonton yang bukan pecinta jangan tersinggung. Maaf, ini cuma motivasi ya. Siapa tahu mau ikut kami. Iya. Hah? Pertama masih pecinta alam. Ya. Iya. Saya tuh love, cinta banget dengan pecinta alam. Oke. Love, sampai ke tingkat love. Ini apa? Apa namanya? Istilahnya ini apa? Kalau Yang orang Korea kekinian ini. bilang sarangeo. Sarangeo. Love. Saya sangat cinta. Itu dulu cerita ya. Iya. Waktu saya kuliah, hari Jumat itu pasti saya di hutan. Hmm. Kuliah semester 1, 2. Waktu ada usaha juga, tetap hari Jumat. Usaha lagi jalan, saya cerita pada episode kemarin itu. Oke. Usaha lagi jalan, tetap hari Jumat tidak boleh ganggu jadwal saya ke hutan. Iya. Itu kuliah ketika ada hari Jumat, Iya. saya pending. Nggak bisa pending, berarti saya nggak mau ambil mata kuliah hari Jumat. Ya karena hobi saya kan Hobi, bilang, iya. kalau hobi sudah melekat, Iya. jangan katakan sesuatu yang menghalangi hobi. Menghalangi. Kalau seandainya masih berkutat,
ini masih menghalangi, saya pikir itu bukan hobi. Masih suka. Apalagi ditambah beliau ini kan istrinya itu juga sama hobinya. Jadi maka itu yang menarik, Kak. itu yang seru. Sama-sama sefrekuensi istilahnya gitu ya. Kalau istilah anak kekinian sekarang sefrekuensi. Kuliah bareng, sampai di organisasi bareng, sampai detik ini itu suami istri. Saya tuh diomelin ibu saya diomelin karena hari Jumat, diomelin ibu sampai satu ketika ini hujan lebat, itu sekitar bulan Agustus kalau di Ambon itu hujan lebat, dan mau hujan mau apapun tetap saya naik gunung, itu sudah pasti. Satu saat hujan, saya nongkrong di rumah pas hari Jumat, lepas Jumat saya selesai sholat Jumat saya pulang, saya nongkrong aja. Nongkrong di rumah ibu saya, kan rumah saya ada lotengnya ya. Ibu saya dari atas turun, dia bilang, "Loh, kok belum pergi?" Saya tuh diomelin sampai dimarahin. "Loh, kok belum pergi?" "Iya mah, belum, bentar lagi." Ibu saya tumben, dia masuk di dalam rumah, dia mungkin memperkirakan kira-kira saya nggak punya duit, kira-kira. Dia keluar, lalu dia bilang gini, "Ini, jangan sampai kamu nggak punya duit mau ke hutan." Saya ketawa dulu, tumben ibu kok ngomong gini gitu. Karena sebelumnya Ibu tuh paling marah. Ibu saya tuh agak disiplin lah masalah sekolah ini, masalah sekolah. Dan dia tahu yang menghalangi saya studi itu cuma naik gunung. Yang menghalang bukan studi aja, semuanya, semua urusan itu berantakan karena naik gunung. Mau bisnis sementara jalan naik gunung nggak bisa. Kayaknya Abang punya cerita yang sama nih. Kita punya cerita yang beda soal orang tua soalnya. Sampai orang tua itu dari dia marah sampai dia Ridho, jadi dia ke kamar, keluar bawa duit, kalau nggak salah berapa tuh dia kasih duit. Ini, buat apa mah? Kamu kan mau naik gunung. Ya tumben mama kasih. Maksudnya, enggak, mama pikir seperti itu, kamu belum pergi. Ya saya kan udah pergi, ini mama ledekin atau gimana? Enggak mama, jelas. Udah kalau gitu nggak usah mama, saya punya duit. Sampai segitunya, akhirnya sampai tadi ini, saya ketemu, masih kan alhamdulillah ibu saya masih hidup, bapak saya udah almarhum. Jadi kalau dia ingat yang dulu sekali saya datang ke sini, dia udah tahu, dia udah ngerti. Dia udah ngerti saya. Pada akhirnya akan mengerti. Dia udah mengerti. Dan saya selalu katakan buat dia, "Bu, saya sebenarnya dapat banyak ilmu, banyak inspirasi dari berpikir, ya. Saya berfilsafat, tapi lokasinya itu bukan di kota. Saya berfilsafat, lokasinya itu di tempat yang sepi. Terus saya perenungan, lalu saya dapatkan sebuah inspirasi di situ. Ada banyak hal. Saya pikir Kim juga begitu. Intinya kalau orang tua kita mau memahami aktivitas kita, yang penting kita menjaga kepercayaannya mereka, terus memberikan pengertian. Awalnya sih sebenarnya kan pasti orang tua tuh khawatir. Iya, wajar. Kan ya beda lah ya, gitu. Karena kan kegiatan outdoor itu kan sedikit agak-agak lumayan ya. Sama. Kekhawatiran orang tua pastilah. Kita punya versi yang berbeda soal orang tua pasti. Ya kayak gitu. Beberapa tahun. Kak Kim gimana? Soal masalah orang tua. Kebetulan waktu ibu saya masih ada, sekarang ibu saya udah almarhum. Ibu saya masih ada itu, namanya naik bukit aja nggak boleh. Namanya naik bukit, tapi kalau bapak saya sih oke gitu. Tapi kalau ibu yang benar-benar nggak boleh. Ke Bromo, ke Sumeru, ke beberapa gunung yang ada di Jawa situ, beberapa teman udah ajak itu sampai kesal ngajaknya gitu, karena memang nggak boleh. Tapi sering nggak jalan, nggak minta izin karena nekat atau gimana gitu? Jadi gini, kalau untuk orang tua saya takut. Kalau orang tua ya. Nah jadi saya baru bisa mengikuti aktivitas orang ya mungkin sekitar 4 tahun lah setelah ibu saya meninggal. Tapi bukan memang pas momen aja sih, karena memang bapak saya tuh oke aja saya kalau saya kegiatan gitu, cuma kalau ibu tuh agak-agak nggak boleh. Masih open minded lah kalau bapak. Iya, ibu tuh lebih khawatir karena tuh anaknya tomboy banget gitu, jadi takut gitu. Jadi memang berapa kali udah alasannya macam-macam. Saya mau ke Bromo ibu biasanya sakit. Ibu memang yang biasa ya, lebih mau ke Bromo khawatir. ibu sakit, mau ke sini ibu sakit, pasti kayak gitu. Jadi setelah itu memang saya agak sedikit drop waktu ibu saya meninggal. Terus saya datang ke Ambon, tuh saya main-main, saya jalan-jalan ke sana kemari, sebulan itu full saya main. Pas ibu meninggal kan, jadi bapak saya udah ngerti. Jadi paling saya kemana-mana itu paling saya minta izin aja. Bapak saya udah ngerti. Jadi waktu ada ibu itu saya cuma bisa main flying fox, saya cuma bisa para layang, paling cuma ke sana kemari. Jadi kalau saya lihat itu hobi, itu masuk hobi, bukan ingin. Jadi hobi, dia tidak bisa menjalankan hobinya. Bukan karena, ya memang kalau dia hormati orang tua, ya
Saya Masih pikir takut. itu hal yang wajar ya, Iya. karena dia juga anak perempuan. Iya. Jadi kayak gitu kan, kita punya versi yang berbeda. Iya, versi yang berbeda. Sampai saya datang ke sini tuh saya masih izin dulu. Tapi kalau saya lihat Kim ini, dia ini hobi memang dia hobi bebas, Iya. Ya. kebebasan berekspresi ya. Iya. Dia tidak mau hidup di bawah tekanan. Ya Iya. udah saya aja kayak gitu kan. Iya. Ya udah cukup lama dengan Kim ini, cukup lama. Cukup lama dari Kim masih ABG, masih unyu-unyu. Oh, sudah lama sekali Masih ya. unyu-unyu sampai Oh, berarti sekarang udah apa dong? ABC. Jadi dari tadi saya dengar Kim, dengar Ayu luar biasa ya. Tapi dari pokok pembahasan kita hari ini terkait dengan karir, terus Iya. hobi, Iya. terus terakhir impian. Sebenarnya ketiga ini merujuk pada satu. Iya, benar, ada kesinambungannya. Iya, ada keterkaitan semua bahwa semua itu memang berasal dari impian. Iya, benar. Jadi impian. Mungkin masih ingat pernah SD semua tuh? Agak lucu. Iya, alhamdulillah pernah. Yang saya tahu bahwa pernah guru SD katakan buat saya, Iya. gantunglah cita-citamu setinggi bintang di Bintang di langit. Itu artinya apa? Kalau saya sendiri itu yang disampaikan pada saat waktu kita bersekolah itu ya, kita harus menggantungkan cita-cita kita setinggi langit. Itu artinya bahwa cita-cita kita itu kita harus apapun capaiannya kita harus punya target. Kita harus mencapai hingga Benar. menemukan. Sudah tadi. Jadi kesimpulannya menggantungkan cita-cita setinggi bintang di langit. Artinya bercita-citalah yang besar. Iya. Berimpianlah yang besar. Jangan yang kecil-kecil. Jangan takut jatuh. Bukan, maksudnya jangan yang kecil-kecil. Karena kalau kita ambil sebuah kertas, Iya. lalu kita tulis semua impian kita dari kita sadar, Iya. dari zamannya kita sadar, dari TK misalnya, kita punya impian, tulis aja. Nanti pulang praktek. Tulis semua impian yang pernah diimpikan, Iya. lalu centang mana yang belum tercapai dan mana yang sudah tercapai. Dan saya yakin sekitar 90% sudah tercapai. Iya. Artinya yang sudah tercapai dan semua impian itu pasti tercapai. Makna dari gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit, artinya bercita-citalah yang besar-besar, jangan bercita yang kecil-kecil. Iya, benar. Itu maksudnya. Tapi ada tuh yang saya pernah dengar itu dari ada beberapa orang yang bilang bahwa udahlah kalian nggak usah cita-citanya nggak usah tinggi-tinggi, nanti kalau jatuhnya tuh kasihan kayak gitu. Gimana sih menurut abang? Ya, Kayak gitu. Pemikiran yang kayak ya itu gitu. juga cita-cita dia. Iya. Iya. Itu juga cita-cita dia dan kita tidak usah ikuti gitu Iya. kan, cita-cita kita adalah Cita-cita cita-cita kita. Dan bebas Cita-cita dia adalah jatuh. lah. Iya. Makanya dia sudah alamin. Iya, benar. Karena dia menggantungkan cita-citanya itu tidak setinggi bintang di langit dan dia cita-cita adalah jatuh dari langit. Iya. Makanya dia katakan ya goalsnya itu yaitu jatuh. Jatuh. Ya, kalau goalsnya kita menggapai cita-cita non jatuh kira-kira. Jadi berpikir positif, menggantungkan cita-cita setinggi bintang di langit, berpikir ya cita-cita yang besar-besar. Misalnya berpikir cita-cita gini, saya pingin rumah yang tanahnya itu, rumahnya itu tipe 2x1. Iya. Oh, 2x1. Iya. Tanahnya 2 hektar, rumahnya 1. Nah, itu 2x1. Iya. Iya. Maksudnya itu. Ya udah berpikir ke situ. Jangan berpikir gini, saya pengen punya rumah yang kecil aja. Karena Yang kalau sampai- kita punya apa? Karena saya mau berpikir yang Karena kita punya impian yang besar itu tuh kita lebih banyak untuk usaha. Usaha kita tuh ya lebih nanti besar. kembali ke Usaha topik kita pembahasan lebih besar. pertama tadi. Iya. Jadi semua tergantung dari niat yang dicita-citakan gitu. Iya. Jadi makna gantunglah cita-citamu setinggi bintang di langit, artinya buatlah cita-citamu Cita yang yang besar. Iya. Udah? Benar. Ya. Karena semua cita-cita itu pasti Tercapai. terwujud Iya. dan tercapai. Oke? Oke. Kita close pembahasan Kayaknya malam ini menarik karena malam ini ya. Karena waktu juga udah waktu sudah jam larut 11 malam. Harus kita tidur untuk persiapkan untuk perjalanan besok. perjalanan besok lagi. Oke, untuk teman-teman kalian akan nantikan video kita selanjutnya ya. Oke, see you. Jangan lupa Like, comment, and subscribe. Jangan Subscribe. lupa share sebanyak-banyaknya.